Halo, selamat pagi Kak. Ya, pagi. Perkenalkan nama saya Gina Sabrina dari Universitas Primagraha. Tujuan saya kemarin ingin mewawancarai Kakak mengenai perilaku keorganisasian. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya hari ini. Saya senang banget bisa ngobrol langsung sama Kakak Nita Salma. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu atau mungkin cerita sedikit tentang latar belakang dan kesibukan sehari-hari. Ya, halo Kak Gina. Terima kasih ya sudah mengundang saya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kanita Salma dan saya itu mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa. Dan saya juga seorang anggota himpunan Ilmu Komunikasi. Keseharian saya tuh sibuknya paling ya kuliah rapat sama ngerjain tugas aja sih. Kalau di waktu luang saya fangirling lah sama. Kebetulan saya juga K-popers. Oh iya, wah kita sama ya. Baik, sebelum kita mulai, apakah Kakak memiliki pertanyaan atau membutuhkan klarifikasi mengenai proses wawancara ini? Gak ada. Baiklah, jika tidak ada, kita bisa mulai. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak, apa pentingnya perilaku organisasian dalam sebuah organisasi? Menurut saya pentingnya perilaku keorganisasian dalam sebuah organisasi itu biar setiap anggota bisa meningkatkan suatu kinerja dengan baik dalam melakukan kegiatannya dalam organisasi. Terus perilaku keorganisasian juga penting banget buat diketahui karena untuk menyesuaikan diri kita dengan lingkungan-lingkungan yang ada di dalam organisasi tersebut. Menarik sekali. Selanjutnya, bagaimana suasana hati dapat mempengaruhi tingkat kreativitas dan inovasi dalam sebuah organisasi? Perbedaan suasana hati itu bisa mempengaruhi tingkat kreativitas dan inovasi seseorang ya, karena kalau suasana yang positif itu bisa membantu kita untuk berpikir secara sehat, secara lancar gitu, dan bisa mengemukakan ide baru. Kalau suasana yang negatif tuh bisa menghambat pemikiran kita, jadi kita nggak bisa mikir yang iya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sikap Kakak jika mendengar atau melihat rekan organisasi melakukan atau mengatakan sesuatu yang rasis, suka menyinggung atau sikap yang tidak pantas? Sebelumnya saya pernah bertemu dengan seseorang seperti ini. Kebetulan dia ada tingkat saya. Dia tuh sering di beberapa momen sering mengatakan komentar atau bercandaan yang memang sensitif bagi orang, tapi mungkin tidak sensitif ya bagi dia karena dia mungkin menganggapnya bercanda. Paling saya mengajak face to face dia ya untuk mengobrol dan memberitahu kayak ini tuh nggak baik untuk dijadiin bercanda. Nggak semua hal itu bisa dijadiin bercanda. Tapi kalau emang dia masih bebal ya kita cut off aja kali ya. Boleh cari teman yang baru. Selanjutnya, menurut Kakak, bagaimana Kakak membangun pemahaman Kakak sendiri terhadap rekan organisasi dari latar belakang yang berbeda? Sebelumnya penting sih bagi saya buat tahu latar belakang teman-teman saya sendiri. Saya tuh di organisasi punya teman-teman dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Ada dari Sunda, Jawa, Padang pun ada. Kan banyak tuh bilang persepsi kalau si Padang nih pelit, apa sih Padang tuh pelit. Tapi menurut saya tuh enggak. Apa setelah saya mengenal Padangnya langsung, ternyata si Padang tuh emang benar-benar nggak pelit dan persepsi itu salah. Dan penting sih buat kita memahami dulu budaya-budaya mereka sendiri. Ya, betul. Selanjutnya apa? Menurut Kakak, apa arti keberagaman, kesetaraan, dan inklusi bagi Kakak, dan bagaimana sih kaitannya dengan organisasi Kakak? Pertama, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi ini nih tiga nilai yang emang paling dianut oleh banyaknya organisasi yang bisa mendukung kita dan berbagai kelompok individu itu termasuk orang-orang dari ras, agama, dan etnis yang berbeda. Kalau keterkaitan ini nih
sama organisasi itu penting sih, karena kalau keberagaman dan kesetaraan itu bisa memastikan di setiap anggota ini memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi di kegiatan organisasinya. Kalau inklusi itu memungkinkan kita menjadi diri sendiri di dalam organisasi. Oke, baik, pertanyaan jawabannya sangat menarik. Selanjutnya, apa sih yang bisa organisasi lakukan untuk meningkatkan keragaman dan inklusi? Mungkin kita bisa menciptakan forum diskusi terbuka ya untuk semua anggota, dan kita tuh bisa bertanya tentang pengalaman atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap individu dengan latar belakang yang berbeda itu. Apakah segitu saja? Ya, segitu aja. Oke, selanjutnya, bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap resiko dan inovasi, serta menurut kakak apa sih dampaknya pada pengambilan keputusan? Budaya organisasi ini bisa mempengaruhi persepsi individu terhadap risiko dan inovasi dengan menciptakan norma-norma yang emang mendukung atau menghambat pengambilan risiko tersebut. Budaya yang mendukung inovasi ini bisa mendorong individu untuk melihat risiko di berbagai peluang yang ada. Oke, selanjutnya, bagaimana kakak menangani situasi di mana nilai-nilai pribadi kakak bertentangan dengan nilai-nilai organisasi? Pertama kan kalau di setiap organisasi kan pasti ada budaya ya, dan budaya setiap organisasi itu beda-beda. Untuk kalau mungkin bertentangan sih pasti ada, cuma untuk itu saya bisa memahami atau mengamati dulu budaya dan lingkungan di organisasi ini seperti apa, dan selanjutnya saya bisa menyesuaikan dan menyatu dengan budaya di dalam organisasi tersebut selagi emang budaya itu baik untuk dijalankan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, apakah kakak pernah mengalami situasi di mana pendapat atau keputusan kakak tidak disetujui dengan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh organisasi atau ketua himpunan? Lalu bagaimana kakak mengatasinya? Sebelumnya pernah ya, bukan pernah lagi, kayaknya sering saya bertentangan pendapat dengan anggota sendiri atau ketua sendiri. Kalau cara mengatasinya itu paling saya di luar forum ya, di luar forum saya berbicara lagi dengan ketua himpunan, mengapa saya menentang keputusan dia, dan alasan saya menentang keputusan dia tuh akan saya bicarakan lagi di luar forum. Baik. Wah, jawaban yang sangat memuaskan sekali ya. Terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatan yang Kakak berikan untuk berbicara dengan saya hari ini. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk mendengarkan pengalaman, pemikiran, atau wawasan dari Kakak. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan dedikasinya. Semoga Kakak memiliki hari yang menyenangkan dan sukses selalu dalam perjalanan pendidikan Kakak. Begini, di teknik. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Tuh kan, ketawa tuh. Aima. Iya. Jangan dipajang atas coy. Sakit. Ingat kamu ya berarti ya? Boleh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Emang segitu nih? Iya, kenapa? Selamat sih. Kan nanti. Kan dari Universitas Bina Bangsa. Dia mah ya Allah. Nggak bisa ketawa. Oke, gila. Dia udah kerekam. Belum, coy. Udah anjir.